Pindah klub, potensi besar Justin Hubner perkuat Piala Asia U23. PSSI upayakan Ragnar dan Tom perkuat timnas saat laga tandang. Walau tak ada jaminan, STY tetap optimistis bahwa hasil apik. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Pindah klub, potensi besar Justin Hubner perkuat Piala Asia U23. Justin Hubner menjadi salah satu pemain yang diharapkan Sintayong bisa membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Sang pemain baru saja resmi dipinjamkan ke klub Jepang Cerezo Osaka dari Wolverhampton Wanderers. Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong bahkan pernah menyebut 4 pemain kunci yang bisa membawanya memenuhi target di Piala Asia U23. Salah satunya adalah Justin Hubner. Keinginan itu sempat sulit diwujudkan lantaran Justin Hubner sedang berkembang bersama skuad Wolves U21 di Premier League 2. Apalagi Piala Asia U23 bukan merupakan agenda FIFA, sehingga klub berhak menolak panggilan timnas. Wolves diprediksi sulit untuk melepas Justin Hubner ke skuad Garuda Muda. Namun kini, pada pertengahan Maret, Justin Hubner resmi dipinjamkan ke klub Jepang Cerezo Osaka. Sehingga keinginan Sintayong untuk memakai tenaga Justin Hubner untuk Piala Asia U23 kembali terbuka. Memang Choi Won-lik tidak libur saat Piala Asia U23 2024 bergulir pada 15 April hingga 3 Mei mendatang. Akan tetapi, Indonesia memiliki kedekatan dengan Federasi Sepak Bola Jepang atau GFA. Kita bisa melihat bahwa baru saja PSSI merekrut pelatih Jepang Satoru Mochizuki untuk melatih timnas wanita Indonesia. Di bidang wasit, PSSI juga memberi kesempatan wasit Indonesia untuk belajar langsung ke wasit Jepang terkait pengambilan keputusan. Terkini pun, Ketua PSSI Erick Thohir bahkan sempat bertemu pemilik Yokohama FC di Bali. Dengan banyaknya koneksi Indonesia-Jepang ini, maka diharapkan Justin Hubner bisa dilepas ke timnas Indonesia U23. Kita bisa contohkan Suwon FC yang kemungkinan akan melepas Pratama Arhan karena pelatih mereka mengenal secara pribadi Sintayong. Selain itu, Suwon FC sendiri sadar betul bila Arhan memang perlu berkontribusi untuk negaranya. Dengan jarak Jepang-Indonesia yang lebih dekat, serta kedekatan PSSI yang memiliki kerjasama dengan GFA, harapannya Cerezo Osaka bisa melepas Justin Hubner ke timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024. PSSI upayakan Ragnar dan Tom perkuat timnas saat laga tandang. PSSI menjelaskan situasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangun yang belum mengambil sumpah menjadi WNI. Tom dan Ragnar sebenarnya sudah datang ke Indonesia pada Senin 11 Maret lalu. Namun kabarnya proses naturalisasi mereka belum ditandatangani Ketua DPR RI Puan Maharani, sehingga mereka batal diambil sumpahnya. Pada akhirnya Tom dan Ragnar pun pulang ke Belanda karena nasibnya yang digantung. Terkini PSSI mengungkapkan bahwa Puan Maharani sudah memberikan tanda tangannya pada Rabu 13 Maret untuk kelanjutan naturalisasi Tom dan Ragnar. Arya Sinulinga juga membantah bahwa Tom dan Ragnar datang untuk keperluan pengambilan sumpah, sebab keduanya masih mengurus proses naturalisasi yang lain. Terlepas dari itu, Tom dan Ragnar sudah dipastikan tak bisa memperkuat Indonesia saat menjamu Vietnam di Jakarta pada 21 Maret kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena setelah diambil sumpah pun masih ada proses perpindahan federasi kedua pemain dari KNVB ke PSSI. Tapi PSSI mengupayakan mereka berdua sudah bisa tampil saat Indonesia gantian dijamu Vietnam. Tom Haye dan Ragnar akan kami siapkan administrasinya semuanya supaya bisa bertanding pada tanggal 26 Maret melawan Vietnam di Vietnam. Ujar Arya Sinulinga. Walau tak ada jaminan, STY tetap optimistis bahwa hasil apik. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia akan menjajal kekuatan Vietnam secara back-to-back di Jeddah Internasional Maret ini.
Jelang laga ini menariknya, Sintayong mengatakan bahwa pertandingan pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta justru akan lebih sulit ketimbang laga di Stadion Maiding Hanoi nanti. Sintayong menjelaskan berkaitan dengan persiapan timnas Indonesia. Oleh karena itu, juru taktik asal Korea Selatan itu tak bisa mengumbar janji 2 kali kemenangan. Asawi Mangkualam dan kawan-kawan hanya punya waktu sebentar sebelum melawan Vietnam. Oleh sebab itu, target STY saat ini adalah mempersiapkan timnya dengan sebaik-baiknya. Namun di sisi lain, Sintayong lebih optimistis menatap laga tandang di Vietnam dengan persiapan yang lebih matang lagi. Bahkan pengamat sepak bola nasional Akmal Marhali menyatakan sangat wajar jika Sintayong optimistis timnas Indonesia dapat mengalahkan timnas Vietnam. Akmal mengatakan timnas Indonesia diuntungkan dengan penyegaran beberapa nama pemain baru untuk laga tersebut. Jadi kekuatan tim tersebut pastinya akan bertambah. Berbanding terbalik dengan STY, Akmal mengatakan kemenangan memang mutlak harus diraih timnas Indonesia atas Vietnam dalam laga di SUGBK. Sebab timnas Indonesia diunggulkan karena bertindak sebagai tuan rumah di laga pertama pada 21 Maret nanti. Selain itu, fasilitas dan dukungan yang diberikan PSSI sangat besar untuk STY. Optimisme STY merupakan optimisme bangsa Indonesia. Tentu saja harapannya timnas Indonesia bisa mengalahkan Vietnam 2 kali demi menjaga asa lolos ke babak selanjutnya.